Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang Peraturan Menteri PUPR nomor 28 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasannya. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan. Coba kita cari ini ya, sempadan itu apa nih? Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran. Oke, untuk penjelasan hal lainnya bisa teman-teman baca sendiri pada Peraturan PUPR nomor 28 tahun 2015 ini ya. Kemudian pasal 2, lingkup pengaturan yang tercantum pada peraturan menteri ini terdiri dari A. Penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau termasuk mata air. B. Pemanfaatan daerah sempadan. Dan C. Pengawasan pemanfaatan daerah sempadan. Bab 2. Garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Bagian pertama, maksud dan tujuan. Pasal 3 ayat 1. Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Ayat kedua, penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar. Tujuannya ada 3 poin. Yang pertama, poin A, fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. B. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal, sekaligus menjaga kelestarian fungsi danau dan sungai. Dan C. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi. Bagian kedua, kriteria penetapan garis sempadan, pasal 4. Ayat 1. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau di antara garis sempadan dan tepi luar kiri tanggul untuk sungai bertanggul. Ayat 2. Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan pada A. Sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan. B. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. C. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Dan D. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. E. Sungai yang terpengaruh pasang air laut. Dan F. Mata air. Ayat 3. Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah. Pasal 5 ayat 1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf A. Ditentukan A. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. B. Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. Dan C. Paling sedikitnya berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Pasal 6 ayat 1. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf B. Terdiri atas A. Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 km persegi. Dan B. Sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km persegi. Ayat 2.
garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan alur sungai sepanjang alur sungai. Ayat 3. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan alur sungai sepanjang alur sungai. Pasal 7. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C. Ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pasal 8. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D. Ditentukan paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pasal 9. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir. Ruang antara tepi panggul sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir. Jadi pasal 9, dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul, bila di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir. Pasal 10. Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai pasal 5, 6, 7, dan 8 yang diukur dari tepi muka air pasang air rata-rata. Pasal 11. Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf F ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air. Pasal 12 ayat 1. Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Ayat 2. Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi batas badan danau. Ayat 3. Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air. Bagian ketiga, tata cara penetapan garis sempadan. Pasal 13. Penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh A. Menteri untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. B. Oleh gubernur untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan C. Bupati atau wali kota untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Pasal 14. Ayat 1. Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai. Ayat kedua. Dalam penetapan garis sempadan sungai harus dipertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Yang ketiga, kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit mengenai batas suka sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan. Ayat 4. Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Ayat 5. Tim kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat. Pasal 15 ayat 1. Dalam hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengendalikan fungsi sempadan sungai. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi A. Bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenaga listrikan. Pasal 16. Tata cara penetapan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 15 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 17. Penetapan garis sempadan danau dilakukan oleh A. Menteri
untuk danau yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Kemudian oleh gubernur, danau yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan C. Bupati atau wali kota danau yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya pasal 18 ayat 1, penetapan garis padan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan berdasarkan kajian penetapan sepadan danau. Ayat kedua, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kondisi operasi dan pemeliharaan danau. Ketiga, dalam hal danau berada dalam kawasan hutan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan. Ayat keempat, batas garis padan danau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi badan danau. Ayat kelima, dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sepadan danau di dalamnya. Pasal 19. Ayat 1, kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat kedua, tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur instansi teknis dan unsur masyarakat di sekitar atau sekeliling danau. Pasal 20 ayat 1, dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau. Ayat ke-12, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fase kepentingan tertentu yang meliputi A. prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa, gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenaga listrikan. Pasal 21, tata cara penetapan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 20 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian keempat, pemanfaatan daerah sempadan. Pasal 22 ayat 1, sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai antara lain kegiatan menanam tanaman sayur, mayur, dan bangunan ketenaga listrikan. Ayat kedua, dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Pasal 23. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu. Ayat kedua, kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi A. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan atau aktivitas budaya dan keagamaan. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenaga listrikan. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada sempadan danau dilarang untuk A. mengubah letak tepi danau, B. membuang limbah, C. mengembala ternak, dan D. mengubah aliran air masuk atau keluar danau. Pasal 24 ayat 1. Pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai pasal 23 dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Ayat 2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Mohon maaf tadi yang ayat satunya ini berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya memang kewenangannya itu dari Menteri ya Menteri berarti memberikannya gitu ya. Kalau kewenangannya gubernur berarti memberikan izin seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, pengawasan pemanfaatan daerah sempadan.
Pasal 25 ayat 1, pengawasan atas pemanfaatan daerah sepadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sepadan sungai dan pemanfaatan daerah sepadan danau dengan ketentuan yang berlaku. Ayat kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat ketiga, peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang. Ayat keempat, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan dan atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Bab 4, ketentuan peralihan. Pasal 26, dengan ditetapkan peraturan menteri ini, A. Seluruh izin pemanfaatan sepadan sungai atau izin pemanfaatan sepadan danau yang ditetapkan sebelumnya berlaku peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Kemudian permohonan izin pemanfaatan sepadan sungai atau izin pemanfaatan sepadan danau yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Bangunan yang terdapat dalam sepadan sungai dan sepadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sepadan sungai dan sepadan danau. Dan D. Tim kajian sepadan sungai atau tim kajian sepadan danau yang telah dibentuk. Sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa kerja tim kajian sepadan sungai atau tim kajian sepadan danau berakhir. Bab 5, ketentuan penutup, pasal 27. Dalam waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak peraturan menteri berlaku, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota wajib menetapkan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau yang berada dalam kewenangannya. Pasal 28, ketentuan mengenai tata cara penetapan sempadan sungai dan sempadan danau mutatis mutandis berlaku ketentuan bab 2 peraturan menteri ini untuk sungai dan danau yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati wali kota. Pasal 29, pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri pekerjaan umum nomor 63 garis miring PRT garis miring M garis miring 1993 tentang garis sepadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan peraturan menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kemudian kita coba bahas juga yang ada di ininya ya, lampiran dari peraturan menteri ini. Nah, ini tentang penetapan garis sungai dan garis sepadan danau bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, sepadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan, sungai, dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan atau lahan basah. Tumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan atau kanan sungai. Sepadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan sungai. Sepadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan flora dan binatang fauna di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Nah, kemudian selanjutnya ini latar belakangnya ya. Kemudian bab kedua, tahapan penyusunan kajian penetapan sepadan sungai. Romawi 1 umum, mengingat pentingnya sepadan bagi keberlanjutan fungsi sungai, penetapan sepadan sungai perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang perlu diperhatikan nih, yang perlu diperhatikan dalam penetapan sepadan sungai. 1. Penetapan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai. Sepadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sepadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran. Selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti atau keindahan lanskap yang tinggi. Poin kedua, sepadan sungai meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis sepadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sepadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Nomor ketiga, garis sepadan sungai hendaknya ditetapkan berbentuk kontinu atau menerus, streamline, tidak patah-patah, mengikuti arus sungai dan berjarak aman dari tepi palung sungai. Sepadan sungai di kawasan permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya
menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu menjadi ruang publik. Nomor 4, dalam penetapan garis badan sungai, selain harus mempertimbangkan karakteristik morfologi sungai, juga perlu memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta kelancaran bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, khususnya di lokasi yang terdapat bangunan atau prasarana sungai. Perlu ada jalan akses dan ruang untuk kegiatan operasi serta pemeliharaan prasarana tersebut. Nomor 5, untuk melindungi batas sungai. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas sepadan sungai dengan tanda dan atau patok batas sepadan sungai. Nomor kedua, tahapan penyusunan kajian penetapan garis sepadan sungai. Nah ini ya, penyusunan kajian penetapan sepadan sungai dilakukan melalui tahapan A, penentuan prioritas penetapan sempadan. Mengingat alur sungai dari hulu sampai ke muara yang sangat panjang dengan ciri spesifik dengan kondisi yang berbeda-beda pada tiap ruasnya. Penetapan sepadan sungai tidak dapat ditetapkan untuk seluruh panjang sungai pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, perlu ditentukan ruas-ruas sungai tertentu yang perlu diprioritaskan penetapan sempadannya. Ruas sungai yang harus segera ditetapkan sempadannya meliputi ini. 1. Ruas sungai yang berdekatan dengan atau di dalam kawasan yang berkembang. Sepadan sungai di kawasan yang berkembang menjadi kawasan perkotaan misalnya akan mengalami tekanan besar dalam hal penggunaan lahan. Tekanan itu berupa pemakaian lahan sepadan untuk peruntukan permukiman dan peruntukan lain, baik yang legal maupun yang ilegal. Agar tidak timbul masalah di kemudian hari, perlu segera ditetapkan batas sepadan sungainya. Oke, selanjutnya yang kedua, ruas sungai yang sesuai rencana akan mengalami perubahan dimensi. Sepadan sungai di ruas ini perlu diprioritaskan segera penetapannya karena adanya rencana perubahan dimensi palung sungai, khususnya untuk antisipasi debit banjir rencana tertentu. Batas sempadan sungai harus ditetapkan berdasarkan dimensi rencana sungai yang baru. Kemudian bekas sungai atau oxbows yang palungnya tidak mengalirkan air lagi umumnya kurang mendapat perhatian. Padahal palung dan sempadannya masih perlu dijaga dan dipertahankan agar masih berfungsi sebagai sumber air dan habitat kehidupan flora fauna yang sehat. Karena kurang diperhatikan, bekas sungai umumnya menjadi objek penyerobotan lahan secara ilegal. Bekas sungai perlu mendapat prioritas penetapan sepadannya dan agar dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau milik umum. Yang keempat, ruas sungai yang tinggal menyisakan sedikit flora dan fauna spesifik. Kemudian yang kelima, ruas sungai yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, pembentukan tim kajian penetapan garis sepadan sungai. Tim kajian penetapan sepadan sungai terdiri dari tim pengarah, tim narasumber, dan tim teknis atau pelaksana. Tim pengarah beranggotakan wakil dari instansi teknis di bidang pengelolaan sumber daya air. Tim narasumber beranggotakan wakil dari instansi teknis di bidang pengelolaan sumber daya air atau perorangan yang memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya air. Tim teknis atau pelaksana beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat antara lain satuan kerja perangkat daerah, instansi teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, instansi teknis di bidang penataan ruangan dan atau penataan kota, instansi teknis di bidang pertanahan dan pemetaan, dan seterusnya. C. Pelaksanaan teknis kajian penetapan garis sepadan sungai. 1. Pemetaan topografi, antara lain kegiatan pemetaan potongan melintang sungai, potongan memanjang sungai, dan gambar detail situasi sekitar sungai yang akan ditetapkan sempadannya. 2. Inventarisasi data karakteristik geomorfologi sungai, antara lain A. Fluktuasi aliran sungai, B. Perubahan kandungan sedimen di sungai, dan C. Kecenderungan perubahan geometri sungai, meliputi lebar dasar sungai, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan atau meander dan jalinan braided, atau menganalisis dari data-data primer maupun sekunder yang ada. Inventarisasi data tanggul, antara lain panjang tanggul, dimensi tanggul, dan kondisi tanggul. 4. Inventarisasi data kondisi sosial budaya masyarakat setempat, antara lain jumlah dan kepada penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan pendapat penduduk. Yang kelima, inventarisasi data jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia. 6. Inventarisasi data rinci, jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan. 7. Penentuan tepi palung sungai. Pada beberapa jenis sungai dan atau ruas sungai
tertentu, penetapan tepi palung sungai perlu dilakukan secara hati-hati. Beberapa kondisi sungai tersebut antara lain: A. Ruas sungai yang kurang jelas tepi palungnya. Pada beberapa ruas sungai tertentu seringkali tidak mudah menetapkan palung sungai karena potongan melintangnya yang sangat landai dan membentuk lengkungan cembung. Untuk penetapan tepi palung sungai pada ruas sungai ini perlu dibuat bantuan bidang horizontal menyinggung atau memotong bidang lengkung tepi sungai. Garis potong kedua bidang tersebut merupakan garis tepi palung sungai, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Nah, ini tepi palungnya. Sedangkan ini tuh adalah muka air sungainya ya. Nah, yang B, ruas sungai dengan kemiringan memanjang sangat landai. Pada beberapa ruas sungai aluvial di bagian hilir dengan kemiringan memanjang yang sangat landai sering dijumpai palung sungai sangat lebar dengan banyak palung kecil di dalamnya, tanpa ada palung utama. Terhadap kondisi ruas sungai ini, penetapan tepi palung sungai dilakukan dengan memuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Elevasi tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut. Selain itu, rumpun tumbuhan alami yang ada existing vegetation dapat digunakan sebagai petunjuk awal posisi tepi palung sungai, sebagaimana dilihat pada gambar 2 di bawah ini. Nah, ini ya. Contohnya nih. Ini muka air banjirnya. Sedangkan ini tuh adalah Q2, Q5-nya ya tadi ya. Debit dominannya. Nah, sedangkan yang ini debit banjirnya. Kan ruas sungai dengan kemiringan memanjang yang sangat landai. Kemudian ruas sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan dan atau di luar kawasan perkotaan. Untuk ruas sungai bertanggul, perlu diperhatikan bahwa fungsi tanggul adalah untuk membatasi aliran debit banjir tertentu sesuai dengan direncanakan pada tahap desain. Kenyataan yang ada saat ini, belum semua tanggul di Indonesia mengikuti ketentuan desain debit rencana yang disyaratkan. Namun secara bertahap, desain tanggul banjir disyaratkan mengikuti ketentuan bahwa dimensi bantaran dan tanggul kawasan. 1. Ibu kota, kabupaten, atau kota untuk mengalirkan debit rencana Q10 hingga Q20. Ibu kota provinsi untuk mengalirkan debit rencana Q20 sampai Q50 dan 3. Ibu kota negara atau metropolitan untuk mengalirkan debit rencana Q50 sampai dengan Q100. Pada saat penentuan sempadan perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya peningkatan tanggul dengan memperlebar bantaran sehingga tepi luar kaki tanggul juga ikut bergeser keluar sehingga sempadan sungai disesuaikan dengan debit rencana tanggul di atas. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Nah, ini ya. Ini tanggulnya. Ini tanggul existingnya. Kemudian tanggul rencana sesuai dengan Q rencana ya, Q debit banjir gitu ya. Kemudian ini sempadan berdasarkan tanggul existing. Sempadan setelah tanggul rencana dibangun. Sempadan berdasarkan tanggul rencana. Nah, ini disebut bantarannya. Ini bantarannya. Ini adalah sempadan berdasarkan tanggul rencana. Nah, ini ya sempadannya nih di sini. Besaran debit rencana tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kemajuan ekonomi kawasan yang akan dilindungi. Oke, D. Ruas sungai dengan karakter spesifik. Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik, misalnya palung yang mudah berubah. Contohnya di daerah delta, berkelok-kelok atau meandering berjalin braided, membawa pasir atau agradasi dan aliran lahar dingin, dan lain-lain. Sungai jenis ini, palung sungainya dapat berubah sangat dinamis. Oleh karena itu, penentuan tepi palung sungai perlu dilakukan secara lebih berhati-hati dengan memperhatikan kecenderungan arah dan kecepatan perubahan. Pada prinsipnya, sempadan sungai untuk ruas sungai yang berubah dinamis perlu diambil lebih lebar sesuai dengan perkiraan antisipasi setempat. Untuk daerah delta, perlu dibatasi hanya pada bagian ruas sungai yang palungnya telah stabil. Untuk sungai meander dan braided, agar tepi palung ditentukan dari batas terluar perubahan alur. Untuk sungai yang mengalami agradasi dan sungai yang membawa aliran lahar dingin, agar diambil jarak sempadan yang lebih lebar berdasarkan pengalaman luapan yang pernah terjadi. Nah, ini contohnya ya di gambar 4. Untuk yang meandering, garis sempadannya ke arah sana. Untuk braided, garis sempadannya kanan kirinya ya.
Oke, ruas sungai di daerah rawan banjir dan daerah urban. Kemudian ini dia ya. Kemudian F, ruas sungai dengan tebing mudah runtuh. Nah, pada waktu tim kajian melakukan survei lapangan perlu diidentifikasi apa adanya ruas palung sungai tertentu yang karena kondisi geologi, jenis dan sifat fisik tanah, kemiringan dan tinggi tebing berpotensi besar terjadi atau rawan longsor. Penentuan tepi palung sungai untuk kondisi yang demikian ini harus memperhatikan kemungkinan terjadinya longsoran dengan mengambil tepi palung sungai berjarak cukup aman dari tepi longsoran. Misalnya dengan menetapkan tepi palung sungai membentuk kemiringan atau tangen 1:2 dari dasar sungai sebagaimana terlihat pada gambar 6 di bawah ini. G. Ruas sungai dengan jalan raya di tepi palung sungai. Saat ini terdapat banyak ruas jalan bersebelahan dengan palung sungai dalam jarak yang cukup dekat. Kondisi yang demikian hendaknya tidak terjadi di masa yang akan datang. Jalan yang berdekatan dengan palung sungai menyimpan potensi bahaya keruntuhan tebing sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Terhadap kondisi yang terlanjur tersebut, ketentuan lebar sempadan tetap tidak berubah. Meskipun terpotong oleh keberadaan jalan, artinya sempadan sungai dilanjutkan ke sisi luar di seberang jalan. Ketika suatu saat terjadi keruntuhan tebing sungai yang mengganggu atau merusak kondisi jalan, maka pada kesempatan pertama harus ditinjau alternatif perbaikan jalan dengan menggeser trase jalan menjauhi palung sungai sesuai ketentuan lebar sepadan. Nah, seperti pada gambar ya teman-teman. Ini palungnya bersepadan dengan jalan raya di tepi sungai. Ruas sungai dengan lahan basah atau wetlands di tepi sungai. Di kawasan tertentu, seringkali palung sungai menyatu dengan kawasan lahan basah atau wetlands atau rawa. Mengingat fungsi dari lahan basah mirip dengan fungsi sempadan. Justru lebih lengkap lagi yaitu memiliki fungsi membersihkan atau menetralkan bahan pencemar. Maka sempadan sungai dalam kondisi ini tidak perlu lagi ditetapkan. Sebagai gantinya, lahan basah yang ada di tepi sungai harus dijaga dan dilindungi keberadaannya. Contohnya ini ya, pada gambar ini. Oke, I. Ruas sungai dengan tebing tinggi dan palung sungai membentuk huruf V. Di bagian hulu atau perbukitan, palung sungai umumnya berbentuk huruf V. Untuk sungai dengan bentuk palung V, tepi palung sungai adalah ujung puncak tebingnya. Jika tebing terlalu tinggi dan agak landai, maka palung sungai dapat ditentukan di tempat perubahan kemiringan. Ketika kemiringan tebing sungai berubah menjadi lebih landai. Seperti pada gambar 9, contohnya ini ya. Oke, penentuan garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai ditentukan pada A. Sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan. Kemudian sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Sungai bertanggul di kawasan perkotaan. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. Sungai yang terpengaruh pasang air laut dan mata air. Setelah tepi palung sungai maupun pusat mata air ditentukan, maka jarak sepadan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila telah ditentukan, garis sepadan sungai perlu dikaji pula kemungkinan pembebasan lahan sepadan sungai beserta perkiraan biaya yang diperlukan. Penyelesaian administrasi pengadaan tanah dan penetapan patok batas sempadan sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengamanan dan perkuatan hak atas tanah. Kemudian nomor 9, penyusunan laporan kajian penetapan garis sempadan sungai. Laporan kajian penetapan sempadan sungai memuat hal-hal berikut dari poin A hingga poin C ya. Poin E, maaf. Kemudian menyampaikan hasil kajian kepada masyarakat dan pengusulan garis sempadan sungai kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan. Oke, teman-teman semua, kita sudah pada akhir lampiran 1, kemudian kita lanjutkan ke lampiran kedua. Nah, ini ya untuk danau nih, ini untuk danau. Tadi kan untuk
sungai saja gitu ya, lampiran 1 itu. Lampiran 2-nya dipergunakan untuk yang danau. Terbelakang, kemudian lanjutannya lagi. Kedua, tahapan penyusunan kajian penetapan sungai dan danau. Nah, ini perhatikan ketentuan berikut ya, ketentuannya seperti berikut. Kemudian Romawi 2, tahapan penyusunan kajian penetapan garis sepadan. Penyusunan kajian penetapan sepadan danau dilakukan melalui tahapan nih, A. Penentuan prioritas penetapan sepadan. Kemudian mengingat ciri fisik dan kondisi yang berbeda pada tiap danau, perlu diprioritaskan penetapan sepadan pada danau. Danau yang harus segera ditetapkan sepadannya meliputi ini. 1. Danau kritis, yaitu danau yang kondisinya sudah tidak optimal dengan kriteria sebagai berikut. A. Tingkat sedimentasi sudah tinggi. B. Kualitas air sudah menurun. C. Kerusakan pada daerah tangkapan air danau sudah kritis. D. Terjadi okupasi sempadan yang berlebih. Nomor 2, danau yang berdekatan dengan dan atau di dalam kawasan berkembang. Sepadan danau di kawasan yang berkembang menjadi kawasan perkotaan misalnya akan mengalami tekanan besar dalam hal penggunaan lahan. Tekanan itu berupa pemakaian lahan sepadan untuk peruntukan permukiman dan peruntukan lain, baik yang legal maupun yang ilegal. Agar tidak timbul masalah di kemudian hari, perlu segera ditetapkan batas sepadannya. Lokasi tertentu dapat menimbulkan keraguan dalam menilai apakah lokasi tersebut termasuk ke dalam kawasan perkotaan atau bukan perkotaan atau pedesaan. Jika terjadi situasi yang demikian, maka penentuan kawasan perkotaan dan pedesaan ditentukan secara kesepakatan antara anggota tim kajian dengan mengacu pada beberapa hal berikut. A. Ciri-ciri perkotaan. Nah, ini ciri-ciri perkotaannya. B. Ciri sosial perkotaan terkait kondisi masyarakat. Kemudian 3, danau yang tinggal menyisakan sedikit flora dan fauna spesifik. 4, danau yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian B, pembentukan tim kajian penetapan garis pada danau. Nah, ini hampir sama kayak tadi sebelumnya ya untuk yang sungai ya. Ini juga sama inventarisasinya. Dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya. Zona litoral ditentukan berdasarkan keberadaan tanaman yang tumbuh secara alami di sekitar garis perairan pantai danau. Yang maksud dengan zona litoral adalah yang dimaksud dengan zona litoral adalah zona perairan dangkal di sekitar garis sempadan pantai danau yang ditumbuhi tanaman secara alami, berfungsi sebagai tempat bertelur, menetas, dan tumbuh kehidupan akuatik dan fauna danau. Oke, kemudian nomor 8, penentuan garis sempadan danau. Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit jarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Yang kedua, apabila telah ditentukan garis sempadan danau, perlu dikaji ulang kemungkinan pembebasan lahan sepadan sungai beserta perkiraan biaya yang diperlukan. Penyelesaian administrasi pengadaan tanah dan penentuan patok batas sepadan danau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengamanan dan perkuatan hak atas tanah. Ayat keempat, patok batas sepadan danau merupakan batas tanda sepadan danau dan tim kajian penetapan garis sepadan danau menuangkannya ke dalam gambar dan atau peta topografi dengan skala yang jelas. Penyusunan laporan kajian penetapan garis sepadan danau. Oke, itu dia semua isi dari pasal 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Oke, itu dia video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you for watching. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.